Bapa di surga, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan, semua kasih karunia-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, pagi ini siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Siapkan tanah hati kami, siapkan wadah kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, mulai dari awal sampai akhir. Biarlah pagi ini Engkau yang berbicara, Engkau yang mengajar kami, sehingga apa yang hamba-Mu katakan berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau bicara tentang God times, waktunya Tuhan. Nyambung ya Tuhan, dari awal 3 kali saya menyampaikan sharing tentang waktunya Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang semua yang dari Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, di setiap kehidupan manusia itu kita punya waktu yang harus dijalani. Betul nggak saudara? Kita punya waktu sendiri untuk waktu yang dijalani untuk hidup. Misalnya bangun tidur, waktu kita mau apa dulu. Ada yang lehe-lehe dulu, ada yang langsung mandi, ada yang langsung siap-siap. Kita punya waktu menentukan waktu kita dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang kita tentukan tiap hari, tiap awal kita melek waktu tidur, itu menentukan hasil akhir yang akan kita dapat dari sesuatu perjalanan hidup sepanjang hari ini seperti yang kita harapkan. Betul nggak saudara? Kita yang menentukan, waktu itu yang menentukan kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, kita mau punya pohon buah-buahan. Awalnya kita nanam, kita punya waktu saat menanam benih itu. Waktu kita tanam, kita usahakan supaya benih itu tumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Yang kita harapkan buah itu hasilnya manis, betul nggak saudara? Tapi untuk menghasilkan dari benih ini sampai buah memerlukan waktu saudara. Waktu yang tepat sampai buah itu masak di pohon dan menghasilkan hasil buah yang manis. Tapi juga bisa sebelum masak kita panen dulu. Biasanya ibu-ibu sukanya manggayang muda. Tapi rasanya pasti nggak manis, pasti asam. Kita yang menentukan buah itu mau buah yang manis atau buah yang asam. Waktunya yang kita tetapkan. Waktu kita menetapkan buah itu sampai matang, pasti buahnya manis. Kalau waktu kita yang menetapkan buah itu belum matang, pasti hasilnya asam. Jadi waktu itu perlu waktu yang tepat untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Bapa di surga juga punya waktu untuk menyatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Enggak sembarangan, wah langsung Tuhan Yesus turun, enggak mungkin. Tuhan punya waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Kapan sampai penggenapan semua janjinya itu tergenapi, baru Tuhan Yesus datang. Yesus pun punya waktu untuk melakukan sesuatu. Di mana saudara? Waktu perkawinan Kana. Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba." Jadi Tuhan tahu nggak waktu anggur itu habis? Tahu, tapi saatnya belum tiba. Jadi Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu.
mengubah air jadi anggur. Waktu Tuhan juga adalah waktu yang tepat dalam setiap rencana-rencananya. Dalam setiap kehidupan, di dalam segala aspek anak-anaknya, saudara. Tuhan nggak sembarangan nyiptain terus asal-asalan, nggak ada planning untuk setiap person to person. Pasti Tuhan punya planning masing-masing atas hidup kita. Ada contoh lain. Waktu ibu hamil berapa, saudara? 9 bulan berapa minggu? Saya search Google, 9 bulan 3 minggu. Waktu dari telur ayam netas 21 hari. Ya. Babi, saudara, saya lagi dulu miara babi. Dari hamil sampai lahir 111 hari. Pegawai saya terus nyatetin, coret sehari di kandang indukan itu sampai 111 hari. Nanti bos, nanti malam pasti lahiran. Saya nungguin sampai malam 111 hari. Gajah paling lama, saudara, 23 bulan, hampir 2 tahun. Ikan paus 19 bulan. Semua ada waktunya. Semua ada waktu yang tepat untuk menghasilkan sesuatu. Semua dalam waktunya Tuhan, saudara. Kalau lahir atau menetas sebelum waktunya, pasti hasilnya prematur, saudara. Walaupun sekarang mungkin ada lahiran sesar ya, saudara. Tapi ada perhitungan dokter yang ditetapkan waktu itu bayi itu udah siap untuk dilahirkan. Dokter gak sembarangan ngambil waktunya. Kalau bayinya belum siap dioperasi sesar juga prematur, saudara. Sekarang banyak orang sukanya zaman instan. Mainnya cepet. Enggak ngelakuin proses-proses yang dilakukan. Makan Indomie instan. Makan susu instan. Semua yang dipercepat sebelum waktunya pasti hasilnya nggak maksimal, saudara. Pasti nggak maksimal, nggak ada yang maksimal karena belum tepat, belum matang, belum siap. Dalam proses-proses kehidupan kita juga, saudara, sebagai umat percaya, proses-proses kehidupan kita yang kita lewati, kita percaya adalah dalam rancangan Tuhan yang membentuk kita supaya kita tetap dalam waktu dan rencananya. Amin, saudara. Bukan rencana kita. Kita dalam proses pasti Tuhan ada rencana. Ada waktu-waktu dalam proses itu yang kita harus lewati. Kita nggak bisa mempercepat waktu proses itu harus cepat selesai. Ini lagi jalan kayak gini, Tuhan rencana, wah keluar aja. Itu keluar dari rencana, saudara. Kalau mau sampai rencana Tuhan itu genap, kita ikut prosesnya. Tuhan tahu, Tuhan yang tahu, saudara, waktunya untuk kita semua menerima hasilnya. Tuhan tahu waktu kita menerima hasilnya, kita itu disebut lebih dari pemenang. Jadi bukan waktunya kita, wah saya mau keluar lah, selesai Tuhan. Banyak yang seperti itu juga. Tapi enggak dalam rencananya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Jadi kita belajar ya sama-sama. Dalam berjalan dengan waktunya Tuhan, kita harus apa, saudara? Next. Dalam berjalan dengan waktunya Tuhan, kita harus mempercayakan hidup kita di dalam tangannya, saudara. Meletakkan. Pengkhotbah 3 ayat 11.
Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi indah pada waktunya. Waktunya Tuhan. Bukan indah pada waktunya kita. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang merencanakan kita, Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Amin saudara. Sering jalan-jalan Tuhan tidak sejalan dengan cara pikir kita. Itu seperti yang di ayat terakhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sering kita nggak ngerti caranya Tuhan. Kita nggak ngerti cara pandangnya Tuhan. Nggak bisa disamakan saudara. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Kemarin Luki, jalanku bukan jalanmu, kata Luki. Siapa ya? Bom ya. Bom mengatakan jalanku bukan jalanmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan itu masterpiece. Seperti itu. Dia tahu dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Dia yang merajut, dia yang membuat hidup kita dari A sampai Z. Pasti indah kalau di dalam waktunya Tuhan. Seperti ayat yang tadi, tidak menyelami rencana Tuhan. Seringnya dalam proses pembentukan juga kita mempertanyakan kebenaran Tuhan. Kita selalu nanya, benar nggak Tuhan ini jalannya? Tuhan janji loh seperti ini. Orang karismatik biasanya klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan, pintar kalau mengklaim, tapi nggak mau lakukan kebenarannya. Dalam proses juga anak-anak Tuhan seringnya meragukan Tuhan. Benar nggak ya Tuhan nolong? Benar nggak Tuhan akan buka jalan untuk saya? Benarkah saya bisa pulih? Yesaya 29 ayat 16. Segalanya mereka putar balikan. Segalanya mereka putar balikan. Diputar balikan dengan waktunya kita, dengan rancangannya kita. Rancangan Tuhan A sampai Z, kita mau Z sampai A. Diputar balikan dengan kebenaran-kebenaran kita, bukan kebenarannya Tuhan. Manakah yang lebih penting, tukang periuk atau tanah liat? Mungkinkah yang dibuat berkata pada pembuatnya, bukankah engkau yang membuat aku? Atau dapatkah benda itu berkata kepadanya, engkau tak bisa apa-apa? Seringnya, jujur saudara, anak-anak Tuhan, saya menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan yang buruk seperti ini? Membiarkan hidup yang buruk dalam kehidupan ini. Engkau yang tahu keadaanku saat ini Tuhan, lagi susah-susahnya. Lagi gak punya uang. Lagi sakit gak sembuh-sembuh. Sudah doa, sudah ke hamba Tuhan, sudah ditumpang tangan, diurapin sampai basah, gak sembuh. Waktu Pastor James datang, ada beberapa orang yang didoakan, diurapin dan tidak ada kesembuhan. Pastor James cuma ngomong, besok maukah kamu datang lagi? Dua orang itu ngomong, saya mau datang ya. Saya perhatikan dua orang itu, nggak datang saudara.
Nggak ada dua orang itu, satu pun nggak ada yang datang. Berarti saya menghakimi. Tapi dia sepertinya meragukan. Tuhan bekerja. Karena saat itu nggak terjadi apapun. Tidak ada perubahan apapun. Katanya engkau yang bisa melakukan segalanya. Seperti itu. Engkau tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa apa-apa. Engkau katanya bisa melakukan sesuatu. Katanya engkau maha kuasa. Sanggup menolong. Tapi keadaanku semakin parah Tuhan. Sepertinya Tuhan gak sanggup menolong. Tuhan sepertinya salah dalam rencananya. Itu yang dalam waktu-waktu Tuhan itu banyak anak-anak Tuhan yang meragukan Tuhan. Memutarbalikkan keadaan. Sesuai dengan cara pikir mereka, cara pandang mereka. Saudara belajar jangan menyalahkan Tuhan. Karena kita nggak tahu. Tapi percaya rancangan Tuhan itu pasti baik. Tuhan nggak pernah salah. Ada firman, waktu kita lemah. Di firman tadi, waktu kita lemah, Tuhan beri kekekalan dalam hati kita. Tuhan yang beri kekuatan dalam apapun dalam persoalan kita. Sepertinya kita lemah dan kita nggak bisa apa-apa. Jangan menyalahkan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kekekalan pada hati kita untuk tetap percaya. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang beri iman. Jalani prosesnya. Sampai waktunya indah pada waktunya. Semakin kita nurut, kata Engkau Yusak, semakin cepat. Tapi lama Tuhan, lama. Nunggu-nunggu tuh lama. Ya kalau memang mau hasilnya baik, pasti mau hasil sempurna, pasti dibentuknya, diprosesnya, dibuatnya lama. Proses buat gerabah. Berapa yang waktu lalu anak saya ke Jogja belajar gerabah, karena lihat susah, meletot lagi. Awalnya tanah liat itu dipukul-pukul saudara. Keras kan, kasih air dipukul-pukul sampai lembek. Sampai lembut, baru bisa dibentuk. Kalau enggak dipukul lagi, dihancurkan lagi sampai bisa dibentuk. Seringnya tuh ada kekotorannya, ada batu-batu kecil dikeluarin. Karena dipukul-pukul itu keluar loh batu-batu kecilnya. Kalau udah dibentuk pun menurut penjunannya sebagai orang buat ini nggak rapi, dihancurin lagi saudara. Sampai waktunya kata penjunan ini gerabah keramik yang terbaik. Baru lihat hasilnya sempurna. Di firman tadi Tuhan mengatakan indah pada waktunya. Kalau kitanya belum indah menurut pandangan Tuhan, terus diproses, terus dibentuk, terus dibuat sampai indah. Kalau misalnya Tuhan kenapa nggak selesai-selesai? Berarti kamunya kurang indah. Berarti anda semua saudara-saudara belum indah. Jangan membantu Tuhan, biar Tuhan yang membentuk kita sampai waktunya genap. Contoh lagi. Saya dulu sama Yong main burung berkicau saudara. Anakan burung dari telur aja sudah dipesan saudara. Di telur pesan dengan harga yang mahal. Belum tahu itu laki atau perempuan atau netes atau enggak. Tapi sudah dipesan mahal. Supaya menghasilkan trotolan anak piyi. Trotolan itu lebih mahal dari burung muda hutan yang ditangkap di hutan, ditangkap, dijual. Itu lebih murah. Mungkin kalau itu 500, anakan itu masih telur aja 2,5 juta lagi zaman dulu ya saudara. Kenapa? Kalau anak trotolan itu netes, kita suapin, kita bentuk apa? Suaranya. Seperti yang kita mau. Lagu isian bunyi burungnya seperti apa?
kita isi dengan masteran. Masteran itu ada burung lain yang bunyinya bagus. Kita burung protolan itu ditempelin terus tempelin tiap hari. Sampai kita dengar nih suaranya hampir sama. Bosan ganti master lain. Itu butuh proses saudara. Dari piyi kita dulangin tiap hari, disuapin sampai besar, sampai bisa makan sendiri, sampai ganti bulu 2 kali, barusan kita tahu burung ini bagus atau enggak. Belum tentu waktunya, waktu besar burung itu jadi juara, belum tentu saudara. Tapi kita pemain burung ngerti. Oh ini katurangannya bagus, ini bahannya bagus. Begitu juga Tuhan. Begitu kita lahir, Tuhan tuh punya rencana baik. Belum tahu nanti besarnya belasat-belasat, tapi Tuhan pegang kendali. Burung itu juga misalnya, wah kurang bagus. Kita bagaimana caranya? Punya cara tertentu untuk buat burung itu bisa sempurna. Jadi juara. Kedua, kita belajar yang kedua, next. Dalam waktu Tuhan kita harus apa? Mau dimasukkan di dalam waiting room-nya Tuhan. Ruang tunggunya Tuhan. Menunggu waktu Tuhan masuk dalam waktunya, ruang tunggunya Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada lagi nggak teksnya itu? Nggak ada. Udah, itu ya. Nggak apa-apa, itu cukup. Ada baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam berarti menunggu tanpa mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan. Mengapa harus terjadi seperti ini Tuhan? Menunggu dengan diam sampai pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita dimasukkan dalam keadaan yang situasi yang nggak bisa melakukan apa-apa saudara. Diam hanya menunggu. Memang proses menunggu itu adalah proses yang membosankan, betul nggak saudara? Ada yang putus asa. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, bingung. Di proses menunggu ini kita dibuat seolah-olah tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan pengalaman kita, dengan uang kita, saudara. Sepertinya kita dilumpuhkan. Tuhan buat itu semua di waiting roomnya Tuhan. Tuhan buat kita sadar hidup kita hanya pemberian kasih karunia Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa saudara. Dengan begitu kita hanya percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Di dalam kelemahan kita Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Di dalam kelemahan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kita akan dibuat makin kuat karena kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini Paulus. Terus, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ini Paulus yang mengatakan saudara. Terus waktu kita nunggu di waiting room, kita lakuin apa sih saudara? Kan udah gak bisa ngelakuin apa-apa di waiting room ini Tuhan nunggu. Coba kalau Bapak Ibu mungkin pernah menunggu sesuatu, dokter atau antrian apa, duduk. Pasti ngeliat
dalam waiting room itu pasti saudara lihat ruangan ini ada apa isinya ya. Ada apa aja, ada siapa saja. Kalau saya orang interior saudara. Seringnya saya menunggu hamba Tuhan kalau jemput di hotel. Saya tuh ngelihat hotel ini cara menata layoutnya bagaimana. Terus interiornya bagaimana. Bagus ya, ini bagus seperti ini bahannya apa. Dalam waiting room itu waktu saya menunggu, saya mengamati ruangan demi ruangan, barang demi barang, apa yang ada di situ. Jadi saudara, pasti dalam waiting room-nya Tuhan, dalam keheningan dan di mana kita nggak bisa apa-apa. Di dalam waiting room itu kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan saat kita hidup dari nol sampai saat saudara-saudara menunggu. Kita bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekecil apapun mungkin Tuhan ingatkan di waktu kita nunggu, kita ingat Tuhan tuh nolong waktu dulu ya kayak gini. Oh waktu itu kita gak punya apa-apa, tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu orang. Dalam waktunya Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Di waiting room ini juga karakter kita dibentuk. Kita bisa dalam nunggu juga kita bisa merenungkan, oh dulu tuh kita salah ya, ikut Tuhan seperti ini. Oh punya karakter yang suka marah-marah. Mungkin dalam keadaan tenang, kita nunggu, gak punya pikiran apa-apa. Kita bisa evaluasi, bisa koreksi diri. Waktu dulu lagi SMA, saya sama Yong-Yong latihan bulu tangkis saudara. Di dalam olahraga juga ada namanya coaching room. Coaching room tuh ruang untuk di training saudara. Di dalam ruangan itu kita dilatih diri kita. Disuruh melihat kekurangan diri kita. Melihat hal-hal dari video-video main bulu tangkis pemain dunia itu seperti apa. Dulu tiap hari Minggu kita di rumah pelatihnya ngumpul hanya nonton pertandingan. Di situ kita ngobrol sama pelatihnya. Di waiting room nunggu, di coaching room kita nunggu. Kita banyak ngobrol sama pelatihnya. Pelatihnya ngomong nih, kalau main bulu tangkis seperti ini. Kalau menempatin bola tuh jangan di tengah, di samping-samping. Kalau nyerang juga, nyemes juga jangan di tengah, di pojok-pojok. Kita banyak diajari sama guru yang kita ngajarin. Kita ngobrol, kita makin dekat. Waktu kita di dalam waiting roomnya Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan ajari aku, coaching aku, training aku. Tuhan mau apa? Salah aku di mana? Ajari aku. Supaya aku bisa mengerti caranya Tuhan. Bagaimana apa yang harus aku lakukan. Supaya dalam waktunya Tuhan saya bisa sejalan, sederap dengan Tuhan. Mazmur 40 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakan minta tolong. Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Dia dengan sabar menanti-nantikan Tuhan. Di firman juga, jangan jemu-jemu berdoa dalam waiting roomnya Tuhan. Jangan berjemu-jemu untuk berdoa. Sampai Tuhan menjenguk kita, mendengar teriakan minta tolong kita. Yang terakhir ketiga, dalam waiting roomnya Tuhan adalah kesetiaan. Supaya kita setia. Dalam menunggu waktu Tuhan perlu ada kesetiaan saudara.
Karena kesetiaan adalah faktor yang penting dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah pada Tuhan dan lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia. Dalam menunggu, diam di negeri. Diam di tempatmu, di tempat persekutuanmu, di tempat ruang doamu. Berlaku setia. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang-orang yang setia siapakah yang menemukan? Orang baik banyak, yang setia siapakah yang menemukannya? Setiap orang yang dikatakan setia itu harus melewati ujian, saudara. Nggak mungkin tanpa ujian orang ini ngomong setia. Ada yang melakukan karena kewajiban, karena takut. Tapi yang setia, orang yang melewati setiap proses dalam kehidupan untuk tetap percaya. Emas bisa dikatakan murni, diuji dulu dengan api. Makin panas apinya, makin keluar tuh sanga-sanganya, yang kotor-kotornya, sehingga jadi emas yang murni. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi dalam waiting room ini diuji kesetiaannya sampai kita menjadi emas yang murni. Lanjut 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 13 sampai 14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kesetiaan itu pasti mendapat upahnya. Setidaknya ada pujian dari orang yang sekitar kita. Oh, orang ini orang setia. Saudara-saudara, pertanyaannya, maukah kita tetap setia? Maukah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu yang kita sembah, melakukan segala sesuatu yang terbaik, indah pada waktunya? Belajar meletakkan, saudara. Mari, saudara, kita berjalan dalam waktunya Tuhan, dalam rencananya yang indah, supaya kita mengenal pribadinya di waiting roomnya Tuhan, supaya kita setia pada kedatangan dua kali. Ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak pernah lelah. Berjalan dalam waktunya Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Pasti saudara, dalam keadaan apapun memperoleh kekuatan baru untuk menyelesaikan setiap persoalan proses hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara diajar untuk setia menanti. Ya. Setia menanti itu benar-benar perlu sesuatu hal penguasaan diri. Ya. Sebentar sore kita akan masuk di dalam doa yang 14-15 jam. Setia menanti di dalam kesetiaan. Jadi artinya kalau nanti sudah mulai jam 2, jam 3 itu masa kritis buat kita itu masa kritis. Masa kritis apa? Ngantuknya tuh masa kritis. Nah, tapi hari ini Tuhan berbicara tentang setia, ya. Menanti dengan setia sampai selesai.
kita harus belajar sampai finish strong. Amin. Buat saudara yang ada di tempat ini, yang nanti akan datang dari luar kota, saudara kalau sudah mulai ngantuk nih, buat orang-orang Sion ya, kalau sudah mulai ngantuk, saudara lihat itu orang dari luar kota loh ya. Dia itu datang, ada yang dari Jawa Timur ya, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, saudara ya. Banyak yang dari Jakarta akan datang. Saya tanya, kamu dari Jakarta datang itu nginep enggak? Enggak, kami enggak nginep. Kami datang, mandi-mandi sorenya, terus datang di sini, selesai, terus saya masih mau kuliner, kayak gitu. Siang baru pulang. Saudara ngelihat mereka ya, wah mereka justru dari jauh. Naik kendaraan perlu bensin, perlu tol. Naik kereta api perlu bayar, betul nggak? Ya, mereka ini berkorban hanya untuk apa? Menanti-nantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk sebentar sore sampai besok pagi ya. Jadi saya berdoa supaya saudara itu menanti dengan sabar dan setia ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk sebentar sore ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan Roh Kudus menolong kami. Benar-benar kami minta pertolongan yang berasal daripadamu ya Tuhan Roh Kudus, untuk memampukan kami setia sampai selesai. Tuhan, kami mau menyerahkan tubuh kami, kelemahan kami ke dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan untuk tidak ngantuk ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap konsentrasi pikiran kami, untuk tidak ngeblank Tuhan, sampai nggak ngerti apa yang disampaikan dalam firman maupun apa yang kita nyanyikan Tuhan. Kami mau Engkau ubah kami, restorasi kami Tuhan, untuk kami benar-benar mempunyai hati menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati-Mu. Sampai Engkau menengok Tuhan seperti firman-Mu tadi. Dalam menanti-nanti Engkau menengok kami dan Engkau memberikan dan mengulurkan tangan-Mu. Sampai terjadi sesuatu yang spektakuler untuk kota ini Tuhan. Untuk tempat ini Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu atas tempat ini menjadi kenyataan Tuhan. Ada perkara-perkara yang Engkau sudah rencanakan. Dan biar kami menjalani rencana-rencana itu sampai semuanya jadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat firman-Mu. Menjadi dasar dalam hidup kami. Dalam menghadapi apapun dalam hidup kami. Buat kami setia dan sabar sampai semua rencana-Mu tiba pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Dan sepanjang hari ini Tuhan, sampai nanti sore, sampai besok Tuhan, Engkau menyertai kami. Atmosfer-Mu terus menguasai tempat ini, sehingga membuat kami betah duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Betah Tuhan untuk menyembah Engkau. Betah Tuhan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk datang dari kota-kota lain. Kami mempersembahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan.
dengan anak-anak-Mu yang mempunyai kerinduan untuk melakukan pemulihan, penyembahan dalam pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa tetap Tuhan untuk pemilihan daripada wali kota di kota ini. Tuhan, pilihkan wali kota yang takut akan Engkau. Pilihkan Tuhan akan wali kota yang cinta akan kota ini Tuhan. Mau membangun kota ini. Mau membuat kota ini menjadi kota yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong sehingga Engkau memberikan seorang wali kota yang mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Jokowi maupun Presiden yang terpilih. Kami minta Engkau sendiri akan membuat semua program terjadi seperti yang Engkau mau. Semua program, semua peraturan, semua yang ditawarkan untuk bangsa ini Tuhan, yang bukan untuk membangun, Engkau yang akan membatalkannya. Engkau punya 1001 jalan Tuhan untuk membatalkan semua yang tidak berkenan di hati-Mu, yang mau menghancurkan untuk bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, sungguh kami mau menyerahkan juga keadaan cuaca saat ini ya Tuhan. Engkau tahu keadaan cuaca yang tidak menentu. Kami mau minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau turun tangan sampai semua rencana-Mu jadi. Dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya kami dapat menyelesaikan seluruh pelayanan dan tugas yang Kau berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan, buat destiny-Mu atas tempat ini harus jadi Tuhan. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan minyak belenggu cinta ini. Untuk terus kami dibelenggu. Pikiran kami dibelenggu Tuhan. Mata kami Engkau belenggu. Telinga kami Engkau belenggu. Dengan cinta-Mu ya Tuhan. Bibir mulut kami Engkau belenggu dengan cinta-Mu. Sehingga setiap perkataan kami menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Engkau yang akan juga membelenggu akan hati kami. Bapak, tolong kami. Semua kelemahan kami Engkau sendiri yang akan melapisi Tuhan dengan cinta-Mu. Ini tangan kami Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan hari ini kami lakukan dengan cinta. Biarlah kaki kami, perjalanan hari ini kami Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini Engkau yang akan menolong. Sehingga kami tetap berjalan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, Engkau pimpin perjalanan kami. Engkau pimpin pekerjaan kami. Sehingga semuanya kami dapat menerima jatah kami hari ini dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.